beliau Mataram, kok lebih memilih Muhammadiyah? Kok nggak NU? Sementara amaliyahnya itu NU loh. Iya. Tapi organisasinya Muhammadiyah. Apa coba? Ini saya perlu buka nggak ini rahasia? Boleh. Assalamualaikum, salam rahayu. NU dengan banyaknya kejadian soal nasab palsu, semua itu jelas salah dan bukan ajaran Islam. Apakah NU punya peran ke situ? Secara langsung tidak punya. Tetapi karena kebaikan NU maka dimanfaatkan. Saat NU berkata, hormati zuriyah Nabi. Nah di situ, ternyata zuriyah Nabi itu bukan zuriyah Nabi yang asli. Apakah yang dikatakan NU itu salah? Tidak salah. Hanya mungkin karena saat itu keterbatasan data, keterbatasan informasi. Jadinya ya, apa yang NU katakan semacam itu sesungguhnya biasa. Cuma memang karena ternyata itu nasab palsu, maka mereka ketahuan sekarang perilakunya, karakternya, kata-katanya itu ketahuan semua. Sedikit saja gitu loh. Zuriyah Nabi Muhammad itu diharamkan mereka itu untuk meminta-minta. Tetapi apa yang terjadi? Minta sedekah, sumbangan, dawir. Satu itu saja udah ketahuan jika mereka itu bukan zuriyah Nabi. Ya kan, Nabi itu dermawan. Dari situ saja udah ketahuan. Lalu bagaimana untuk mengklarifikasinya? Ya harus diklarifikasi. Karena memang dulu keterbatasan data, keterbatasan informasi, teknologi tidak semaju sekarang ini, ya nggak masalah gitu loh. Harusnya diklarifikasi, kitabnya ada banyak, informasi ada banyak. Bukankah orang hidup itu harus mengikuti perkembangan zaman? Ya kan? Teknologi untuk meneliti soal haram dan tidak aja ada kok. Oh zat kimia ini, pakai ini itu ada. Itu dilakukan loh. Tetapi kenapa soal ini tidak berani? Ada apa? Padahal ini lebih berbahaya. Masalahnya apa toh? Orang-orang yang duduk di atas itu, satu, ada yang menganggap keenakan. Oh, dana kasnya gede. Ada yang menganggap apa? Karena mereka jadi tidak pernah disentuh. Dalam artian apa? Mereka tidak pernah dirugikan, diserang, dan lain sebagainya. Bahkan dipersekusi mereka nggak pernah. Mungkin di antara mereka juga ada yang pengalaman, tapi saat kadang orang itu di atas, itu berubah. Data banyak kok disajikan kok, kenapa nggak dipelajari, lalu mengklarifikasi. Makanya loh, ini loh diperlukan kejujuran, keberanian, nyali. Nyali itu perlu. Dulu sebelum menjabat misalkan, ada si A, si B, si C. Wah, setelah menjabat, jadi ayam sayur. Itu banyak. Dikira itu pemalsuan makam. Klaim makam leluhur jadi makamnya, belinya leluhurnya mereka. Makam palsu, persekusi, dawir, membelokan sejarah. Mereka merasa kastanya lebih tinggi daripada kita semua. Dikira itu nggak ada toh. Itu banyak terjadi. Dikira itu guyonan, itu banyak terjadi. Buktinya ada kok bisa dicari. Itu banyak terjadi. Kenapa kita ingkar dengan sesuatu yang memang ada? Kenapa? Ingat loh, semua hal ini tuh tercatat. Ada bekasnya, ada jejaknya. Mau mengelak kayak apapun tetap ada jejaknya. Dan ini bisa dilihat orang yang nanti-nanti. Oh ternyata ini begini, begitu. Bukankah ulama itu mengajarkan kejujuran? Bukankah ulama itu mengajarkan kebenaran? Iya kan? Oh takut rusuh. Yang rusuh itu siapa? Justru rusuh itu ditindak. Kalau modelnya begitu ya kesalahan itu dipelihara sama saja. Lalu yang buat rusuh juga mereka kok. Kok takut dengan orang-orang yang punya berpikir? Kok takut dengan orang-orang yang pikirannya suka membuat rusuh? Kenapa takut? Kalau takut ya jangan di atas gitu loh. Paling sembunyi di kolong kamar. Sembunyi di bawah pohon kalau bisa. Jadi orang-orang Nusantara ini apa ya? Rasa percaya dirinya itu berkurang. Ya itu yang menyebabkan dulu tuh NKRI dijajah sekian lama. Karena banyak orang-orang itu yang tidak seharusnya di sana, dia di sana. Itu. Yang tidak seharusnya di atas, dia di atas. Umat ini kan hanya mengikuti. Nah kalau pemimpinnya
tokohnya di atas semacam itu, ya rusak. Rusak, makanya banyak makam-makam palsu. Saya tuh heran ya, makam palsu jelas salah. Ajaran mana orang buat makam palsu? Ajaran mana? Sampai pinternya mungkin ya nggak bisa membedakan mana khurafat, mana keramat. Nggak bisa membedakan. Itu akalnya di mana? Khurafat dianggap keramat. Kalau mau tahu itu keramat atau tidak, cek saja tokoh-tokohnya itu. Nanti ketahuan kok, ternyata ini bohongin saja. Kita ini seperti orang yang dibohongi, itu Nusantara ini sama mereka. Seperti dibohongi, mereka tertawa-tawa. Cara berpikir kita ini kan open, penuh-minded, terbuka, menerima banyak hal dari orang. Tetapi cara berpikir mereka itu tidak seperti kita. Tidak. Mereka tuh ingin berkuasa, atau enggak? Mereka tuh ingin jadi nomor satu. Karena itu ada di ajaran-ajaran kitab mereka. Ada kitabnya itu. Masih kurang, soal kafa'ah saja contohnya. Masih kurang. Bahkan di kitab mereka juga ada, mereka tuh, wah, pokoknya raja lah gitu loh. Nggak mau mereka tuh di bawah, di tengah tuh nggak mau, di atas maunya. Ibaratnya apa? Toh kita tuh hidup dengan apa adanya. Menerima orang-orang yang mungkin dari luar Indonesia, jadi orang Indonesia, dan lain sebagainya, kita tuh open-minded. Oke, welcome. Tapi mereka nggak seperti itu. Kalau seperti kita, mereka nggak mungkin buat makam palsu, mengklaim makam-makam leluhur jadi miliknya mereka. Nggak mungkin mereka berusaha membelokkan sejarah. Nggak mungkin mereka tuh menghina budaya orang Nusantara. Heran saya. Ini ada videonya dari Kiai Sarif. Tegal. Saya kira ini bagus gitu loh. Ya memang seperti ini gambarannya. Kesalahannya itu orang-orang dari kita itu yang punya posisi itu mampu untuk menjaga itu. Pada diam. Pada pura-pura nggak tahu. Nanti kalau itu udah mengarah kalian, baru kalian tahu. Baru kalian tahu. Dan mungkin itu sudah terlambat. Wassalam. Satu agama, tetapi di dalam satu agama pun ada berbagai macam furuk sekte atau keyakinan. Katakanlah di Indonesia ini, di dalam Islam, organisasinya itu lebih dari 20, Pak. Lebih dari 20. Nah, dari sekian organisasi, kalau boleh saya sebut, ada Muhammadiyah. Mas Islam lah ya? Iya, maksudnya itu. Ya, oke. Ada LDII, dan lain sebagainya. Satu ormas kok yang mewadahi Habib itu satu orang, ormas cuma NU Ya, mengakui Habib. Iya dari dulu. Tapi sekarang kan yang melawan, mohon maaf, juga orang NU. Betul ya, Ustaz? Ya. Yogyakarta lebih kuat mana? Eksistensi ya, saya nggak akan melihat jumlah eksistensinya. NU dengan Muhammadiyah lebih kuat mana? Muhammadiyah, Jogja. Aku nanya. Warnanya warna Muhammadiyah. Oke, ketika bicara eksistensi suatu golongan, berarti kan ada yang bau rekso. Ya. Jogja siapa yang bau rekso? Keluarga Mataram kan? Apakah Mataram pro Baklawi? Saya yakin tidak. Tapi kok kenapa? Gitu loh. Diklaim. Lalu begini, maksud saya begini. Beliau Mataram, kok lebih memilih Muhammadiyah? Kok nggak NU? Sementara amaliyahnya itu NU loh. Ya. Tapi organisasinya Muhammadiyah. Apa coba? Ini saya perlu buka nggak ini rahasia? Boleh. Iya. Bagus ini. Bicara Jawa sentris ya. Bicara Jawa sentris. Kelompok mana? Manusia mana yang nilai bobotnya paling mulia? Jawa sentris. Yang mulia kan yang orang yang bertakwa di Allah. Jawa sentris bukan agama. Apa Ted? Ayo nyong orang bisa Keluarga jawab. keraton dong. Keraton. Karena struktur sosial Ya ya. kan aku bilang Jawa sentris. Ya. Ya enggak? Kerajaan. Oke. Iya enggak? Ya, Oke, sepakat. Saya nggak melihat dari perspektif agama. Saya bilang Jawa sentris. Ya, setuju. Kita harus mengakui bahwa nilai kemuliaan itu ada di keluarga keraton, Bapak, atau yang berhubungan dengan keraton. Kalau kita tarik ke belakang berarti daripada keluarga Sultan Amangkurat I Agung. Kita tarik lagi ke Sultan Agung, kita tarik lagi ke Raden Patah Demak dan seterusnya. Kalau bicara nasional berarti
Manusia yang kastanya tinggi secara eksistensi adalah keluarga Wali Songo. Jawa sentris tadi ya. Ya. Pertanyaannya, secara naluri kok tiba-tiba digantikan dengan posisi keluarga yang bukan orang asli Jawa, bukan asli Indonesia. Tersinggung nggak para Raden? Tentu menggelitik. Oke, biar lebih agak simpel, pengajian besar di lapangan, acaranya berbes bersolawat, mengundang Kiai Anu, Kiai Anu, Kiai Anu, yang sebagai dalam tanda kutip pengaman karena acaranya acara solawat, biasanya kan ansor banser. Ya. Ada kiai itu Pak, liwat, keplek, sing biasa mulang pas solatan. Banser bro, oh Pak Kiai Imam, monggo. Lewat lagi sret. Pak Kiai Husain, monggo. Tapi begitu ada Habib yang pakai Jubah. ombrong-ombrong, udung-udung saban pespa, Habib, monggo. Ada perasaan nggak para kiai? Ditambah lagi narasi yang mengatakan berguru sama Habib satu yang bodoh masih lebih mulia, lebih utama daripada berguru kepada 70 kiai. Kaki Habib yang ahli maksiat masih lebih mulia ketimbang 70 kepala kiai. Satu kitab. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin yang dibaca oleh hampir seluruh pondok pesantren di Indonesia. Pondok NU loh, ngaji kitab Bughyatul Mustarsyidin. Itu ada teks begini Pak. Anna ahlal baiti afdolun nas. Sesungguhnya ahlul bait lebih utama daripada semua manusia. Oke lah, karena ahlul bait isinya ahlul kisah. Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah, Imam Ali, Hasan, Husain, 5 orang ini lebih mulia daripada manusia. Setuju? Kalimat itu benar. Nah, teks selanjutnya, wa ala abi alawi afdolu ahlil bait. Baklawi lebih mulia daripada ahlul bait. Ini teks sombong ini, teks kurang ajar ini. Karena ada ilatnya, littiba'ihim sunnah walimashtahara anhum minal ilmi wal ibadah wa akhlaqil karimah wal karam wat tuqa bil ittifaq. Bahkan perspektif tarekah di kitab itu barisan selanjutnya waqala Al-Habib Abdullah Al-Haddad ma ahsana fi hadzal zaman min tariqati Abi Alawi. Berarti tarekat Tijani, Syadziliyah, Khalidiyah, Qadariyah, Naqsyabandiyah, Syatoriyah lewat. Yang lebih baik adalah tarekat Baklawi. Gitu kok kiai-kiai meneng. Makanya aku bilang mengatakan kepada siapapun, kok kiai, kok syekh, siapapun deh, siapapun, saya nggak mau nyentuh merek siapapun, kok masih mau menjadi muhibbin garis miring meyakini Habib keturunan Nabi, itu sama saja mengikuti jejak orang-orang sombong. Ya. Dan yang kedua, sealim apapun orang itu, kok mau masih jadi mukibbin, mendadak jadi tolol kan? Contohnya UAS. UAS itu alumni Al-Azhar loh katanya kan? Ya. Alim ya, alim ya. Tapi menjadi tolol gara-gara jadi mukibbin. Apa pernyataan tololnya? Tarim itu adalah kampung suci, di mana dulu ada banyak sekali tapak kaki orang-orang mulia sehingga Tarim tidak diaspal. Faktanya diaspal, berarti kan tolol itu. Oke, Ted.